Syiratal mustaqim اهدنا الصراط المستقيم Syiratal ladzina an'amta صراط alaihim الذين Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan memulai kajian bersama Ustaz Tony Budiman yang judulnya adalah Menggapai Pertolongan Allah. Seperti biasa aturannya nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya silahkan bisa raise hand atau chat atau misal bisa langsung berdiskusi langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Tony. Silakan Pak Doni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ridha Allah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang sampai hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan Allah sampaikan pada hari ini kita di majelis ilmu di keluarga besar ridha Allah. Salawat serta salam tidak lupa mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan insya Allah kepada kita yang selalu istiqomah menjalani dan menyampaikan ajarannya. Jamaah ridha Allah yang dimuliakan Allah. Di kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit sharing terkait bagaimana menggapai pertolongan Allah. Yang intinya pada materi ini saya akan sedikit memberi satu gambaran dan yang saya coba saat itu praktekkan dan menjadi satu alhamdulillah satu kenyataan dan menjadi satu wujud dan saya jadikan ini materi yang mungkin jamaah bisa nanti mencoba dan buktikan. Di materi yang sebelumnya kami sedikit menggambarkan beberapa Allah memberikan satu kejadian-kejadian yang membuat saya pribadi menjadi tambah satu keyakinan demi keyakinan, meningkatkan keyakinan keimanan kita kepada Allah bahwa apa yang ada di Al-Quran jika kita membacanya dan kita coba menjalaninya dan itu menjadi satu pembuktian yang nyata. Dan di sini akan menjadi diri kita akan lebih yakin kepada Allah. Apa yang disampaikan dalam kalamnya di Al-Quran menjadi satu kebenaran yang memang seandainya dilakukan dengan baik dan benar. Nah, proses-proses ini harus kita latih terus dalam kehidupan kita sehari-hari karena ini salah satunya kita jalani 7 ilmu penjernih hati dan kita praktekkan dengan istiqomah tanpa ada rasa putus dari rahmat Allah. Jamaah ridha Allah yang Allah rahmati. Menggapai pertolongan Allah. Sebelum kita untuk bisa memperoleh pertolongan Allah, yang harus menjadi pola dasar diri kita seperti yang dikatakan Al-Quran, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya tanpa pertolongan Allah. Jika dalam kondisi ini kita bisa membuat posisi rasa ketergantungan kita sama Allah ini lekas dan cepat, itu akan cepat pertolongan Allah.
Nah, di sini kita latih untuk menuju ke arah la haula. Memang harus kita kembali lagi kepada 7 ilmu penjerih hati untuk menurunkan ego kita. Menurunkan pikiran-pikiran yang merasa di kita menjadi satu punya kemampuan. Padahal kita sudah sama-sama sering mengatakan bahwa tidak ada daya upaya tanpa pertolongan Allah. Mungkin beberapa analogi-analogi yang sering kita dengar, yang menjadi satu gambaran bahwa kapan saatnya Allah menolong, seperti mungkin juga di Pak Guru sempat menyampaikan, ada tiga orang perenang, 3 orang kecebur air, kecebur sungai. Orang ini salah satunya kriterianya, satu dia jago berenang, yang satunya jago berenang yang nomor 1. Yang kedua biasa-biasa saja dia, tapi dia bisa berenang. Nah yang ketiga sama sekali dia tidak bisa berenang. Ini analoginya sering-sering disampaikan ke jamaah. Gambaran dari 3 analogi perorangan ini, kalau menurut Ustadz Oke, kalau Ustadz Oke melihat 3 orang ini kecebur bersamaan dalam sungai. Menurut Ustadz Oke, yang mana Ustadz Oke lebih dulu menolong? Yang pasti yang nggak bisa berenang lah, Kang. Kalau enggak nanti mati duluan dia. Nah, disinilah berarti ada satu sifat yang memang Allah punya adalah kasih sayang. Kalau kita bisa berpikir dari 3 yang kejadian ini, pasti juga kita akan berpikir sama. Itulah ada sifat Allah dalam diri kita, yaitu pertama kasih sayang. Nah, kita tolong dulu orang yang tidak mampu, tidak punya kemampuan, kita angkat dulu sehingga dia selamat. Kalau yang sudah bisa berenang, pelan-pelan pasti akan dia bisa menepi. Nah, itu gambaran dari hidup kejadian kita. Munculkan rasa ketidakmampuan di awal. Sebelum kita melangkah di awal. Ini hanya terkait masalah bagaimana kita menempatkan rasa kita bahwa kita memang tidak ada daya upaya tanpa pertolongan Allah. Itu yang momen pertama. Yang kedua yang kemarin saya sampaikan. Keyakinan bahwa Allah maha baik. Dan Allah maha menolong. Nah itu keyakinan adalah keimanan yang benar-benar harus kita latih untuk menjadi satu peningkatan kedari sampai dengan yakin karena Allah berdasarkan keyakinan. Contoh keyakinan seperti ini. Kalau Ustadz Oke yakin pada saya, berarti saya pun dalam diri saya akan tergambar bahwa melindungi. Karena Ustadz Oke yakin sama saya. Contoh. Di satu ketika Ustadz Oke mungkin membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh saya. Yang dibutuhkan oleh Ustadz Oke dan itu ada dalam diri saya. Kalau sudut gambaran Ustadz Oke yakin kepada saya dan saya yakin bisa membantu, muncullah yang dibilang prasangka. Berarti ada satu prasangka yang timbul dalam diri kita, pasti Kang Doni bisa bantu. Nah, di dalam diri saya, jika ada satu kekuatan yang Ustadz Oke gambarkan dalam rasa itu, akan tergugah. Itu salah satu adalah kontak yang memang bisa sama-sama kita rasakan. Contohnya, kalau misal Allah kita yakini bahwa Allah maha kaya. Allah kita yakini Allah maha penolong. Allah kita yakini Allah paham mendengar doa. Di sini sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkan. Nah, untuk yang kedua, yakin. Nah, setelah yakin, yang ketiga, perlu dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Contoh dengan benar dengan sungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh biasanya dia sangat hati-hati dalam ucapannya. Orang bersungguh-sungguh, dia akan coba meneliti apa yang akan dilakukannya. Misalkan saya membutuhkan sesuatu kepada Ustadz Oke. Pasti saya akan menghampiri Ustadz Oke dan saya akan datang ke rumahnya, saya akan menghadap, saya akan ngomong pelan, tutur kata yang pas, dan pada saat itu penuh dengan rasa permohonan. Munculkan itu. Nggak mungkin saya datang ke rumah Ustadz Oke, ujuk-ujuk, Ustadz Oke, pinjam duit dong.
Saya perlu nih. Nggak mungkin saya mengatakan dengan hal seperti itu. Tidak ada santunnya. Tidak ada rasa permohonannya. Mana bisa tergambar untuk lawan seperti orang yang kita samparin, tapi kondisinya kita memperlakukan seperti itu. Sama, Allah juga begitu. Nah, yang ketiga, pertama kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, kesungguhan itu yang menjadi satu gambaran Allah mulai memperhatikan kita. Semua kita copy paste dalam kejadian kesehari-harian dengan seperti ini. Insya Allah kehidupan bisa berjalan dengan benar dan tenang. Karena disinilah kita menggambarkan satu pola bersandar total kepada Allah. Nah gini Ustadz, ini pertanyaan yang sering itu kan kadang-kadang kalau misalnya kita pas kajian, oke lah kita mengerti ya karena di recharge. Nah saat menjalani ini kan kadang-kadang kita turun naik tuh Ustadz nih. Gimana sih caranya supaya kondisi kita tuh tetap bisa ya sesuai dengan apa ilmu yang telah dipelajari di kajian tersebut gitu loh. Oke, gini. Coba memang kalau setiap kajian orang paham. Karena dalam kajian orang suka berinteraksi, ya toh? Nah, disinilah kondisi kita bisa memahami. Nah, terlepas setelah kajian, coba kita berusaha untuk pertama luruskan niat. Kajian itu didengarkan untuk bisa segera dipraktekkan. Kita harus bertindak dalam pola kita, rasa kita begitu turun di rumah, nggak boleh diam. Itu memunculkan satu kesungguhan. Ya Allah, saya akan mempraktekkan apa yang ilmu tadi disampaikan. Munculkan itu. Karena tanpa sejauh itu Allah tidak pernah melihat kesungguhan. Dan insya Allah hal itu yang saya coba lakukan. Walaupun sedikit. Tapi munculkan satu kesungguhan. Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu. Salat malam, bangun malam. Jangan setengah-setengah. Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu. Bacakan semua doa untuk para makhluk Allah. 10 fadilah Fatihah. Bacakan. Pak guru kita sudah menyampaikan. Coba dahsyatnya 10 fadilah Fatihah. Coba lihat dari urutan-urutannya. Kita menurunkan ego. Terakhir keluarga kita baru kita doakan. Itu dia ridha Allah. Itulah dia ajaran. Munculkan semua rasa bahwa turunkan ego dulu. Nah, dari ketiga ini menjadi dasar saya untuk selalu menjalankan kehidupan. Jadi ini tematik ya. Dari urutan pertama saya menyampaikan, ini yang saya jalani. Melewati dengan cara saya menerapkan 7 ilmu penjernih hati. Nanti penerapan teorinya mungkin Ustadz aku sering menyampaikan bahwa sabar itu menerima. Tapi menerima itu sulit. Sangat sulit. Saya menjalani. Nanti saya ceritakan di episode saya akan ceritakan. Menerima itu sangat sulit. Apalagi urusan dengan kematian. Sangat sulit. Siapa orang bisa beli nyawa? Ya kok ya. Betul. Dan mungkin permasalahannya adalah mungkin jamaah juga ketika mengikuti kajian itu lupa Pak Ustadz nih. Lupa. Oke. Setelah pas misalnya lupa cara bagaimana setelah kajian itu menjalaninya atau mempraktekannya. Nah itu yang menjadi kendala itu mungkin sekarang begitu ya. Jadi misalnya kita ngaji, terus kita tanya ke Ustadznya, Pak Ustadz bagaimana cara menjalaninya? Nah gitu loh. Itu mungkin yang menjadi poin permasalahannya itu begitu. Cara menjalaninya. Pertama kalau memang benar-benar lupa, coba munculkan kesungguhan lagi, telepon Ustadznya, tanya, welcome untuk saya. Silahkan telepon. Jadi ada beberapa jemaah kemarin ya setelah kajian saya minggu lalu, dia telepon. Pak Duni gimana jalankan? Telepon, itu wujud kesungguhan. Yang kedua kan caranya sering disampaikan. Satu, kita harus tahu dulu apa metodenya. Yang kedua, yang pertama definisinya, manfaatnya, metodenya, dan tolok ukur. Itu aja 4 kriteria yang harus kita pegang. Mungkin itu sering disampaikan. Kalau lupa, telepon dulu langkah pertama, wujud kesungguhan, kita menjalani ilmu yang disampaikan. Allah akan melihat itu. Nanti tanpa sadar semua otomatis itu ikhlas. Karena Allah yang kita lihat. Seperti itu, kurang lebih seperti itu Ustadz Oke. Jadi saya juga melakukan itu pada saat saya kan seringnya alhamdulillah ya jalan terus sama Ustadz Oke keliling gitu ya. Seperti saya didoktrin tiap hari saya ngaji sehari 3 kali gitu kan ya. Alhamdulillah itu saya bersyukur. Dan di situ memang saya coba terapkan. Oh iya begini, oh iya begitu.
Dan itu mewujudkan satu kesungguhan. Jadi ilmu itu jangan hanya untuk didengar, ditangkap, dipahami, begitu paham, jalani. Nanti pelan-pelan Allah bimbing. Itu yang dia proses menjalani. Allah bimbing. Karena kesungguhan itu mulai menarik perhatian Allah untuk kita diperhatikan. Nah, misalnya yang paling gampang aja ya, realitanya misalnya misalnya kita sulit bersedekah nih. Bagaimana caranya supaya misalnya Ustadz Tony kan saya rasa melihat gampang lah bersedekah. Nah, itu bagaimana caranya gitu loh. Supaya orang tuh gini. gimana caranya gitu loh. Oke, kalau urusan sedekah, kita harus mengimani ya. Yakinlah dengan apa yang dikatakan di Al-Qur'an, di hadis bahwa sedekah itu membawa sekian. Itu dahsyat. Bahkan ada satu kejadian kisah bahwa ada Rasulullah yang menanyakan kepada Allah bahwa yang engkau sukai apa, gitu kan? Jadi perbuatan baik yang engkau sukai apa? Salat untuk dirimu. Sabar untuk dirimu. Allah bilang katanya sedekah. Karena sedekah itu sudah tidak memikirkan diri kita, tapi memikirkan orang lain. Pada saat kita sudah tidak memikirkan orang lain, itulah ego kita menurun. Dan Allah menyatakan bahwa dalam hadisnya orang yang paling bermanfaat, yang paling disenangi sama Allah. Dan satu lagi yang menjadi satu dasar adalah sedekah itu menjadi proses yang sangat bisa diperhitungkan nanti setelah di yaumil akhir. Dia akan mendampingi kita selain bacaan-bacaan Al-Quran. Itu harus diyakini dengan itu. Dan yang satu lagi yang saya dapat pelajaran, jangan engkau bicara rizki jika engkau tidak memberi. Jadi rizki akan turun sebanyak engkau memberi. Karena rumusnya 1 dibalas 700. Nah itu, coba munculkan seperti itu dan coba praktekkan. Begitu mulai dijalani, terbukti wujudkan lagi. Why not? Apapun sesuai dengan kemampuan. Rezeki bukan berarti uang loh ya. Rezeki itu kesehatan, gitu. Rezeki itu juga kenikmatan kita hidup. Rezeki itu teman-teman yang baik, yang mungkin nanti saling kita memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Itu rezeki. Jangan orang terpatok rezeki itu hanya uang. Uang itu otomatis. Kalau saya merasakan uang itu otomatis, Pak. Berarti otomatis ini ada sebenarnya tadi ada pertanyaan juga. Kalau misalnya sedekah dalam kondisi lapang lah, misalnya banyak uang kan gampang nih. Berarti kalau sedekah dalam kondisi sulit berarti mungkin tadi yang disampaikan ya bisa bukan uang aja harusnya gitu. Nah, kita pikiran betul. Itu sedekah. Senyum itu sedekah. Bacaan Quran sedekah. 10 fadilah sedekah. Memang kita nggak bisa membaca 10 fadilah. Orang yang berdoa tanpa diketahui orang yang didoakan itu dahsyat gitu loh. Itu mengundang kasih sayang Allah. Nanti kita tinggal ikhtiar. Dunia mah jalanin aja, ikhtiar aja. Pada saat titiknya Allah kasih jalan sesuai. Intinya begitu. Baik, ini ada yang angkat tangan kepencet atau enggak ya Bu Ita? Bu Ita ada pertanyaan atau gimana sebelum kita lanjut materinya? Tadi Bu Ita dari Palembang mungkin raise hand tapi Bu Ita mau ada pertanyaan atau kepencet? Silahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti saya unmute ya. Atau bisa di chat ya. Sebentar. Nanti aja Ustadz katanya di chat tuh. Nanti nanti aja ya. Baik, jadi kita lanjut ya. Jadi pertanyaan tadi itu adalah ternyata sedekah pun Bapak Ibu kan kebanyakan itu terjebak gini Ustadz Tony. Kebanyakan orang tuh terjebak sedekah itu kan kalau dalam lapang mudah, tapi dalam sempit sulit. Nah mungkin ini salah satu jawaban ya. Jadi nggak perlu harus selalu dengan harta, dengan tenaga atau dengan lain-lain ya Ustadz Tony ya. Baik. Betul, betul Ustadz, betul. Ya silakan. Baik. Oke. Nah, silakan dilanjut. Untuk bagaimana cara menggapai pertolongan Allah, jadi langkah-langkahnya selain sungguh-sungguh. Jadi langkah-langkahnya satu, pertama yang tadi kita wujudkan, satu la haula itu wujudkan, bahwa kita tidak mampu. Sebelum melangkah kita wujudkan itu, bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Saya ngomong di sini pun tanpa izin Allah tidak bisa saya mengomong. Jadi munculkan satu keyakinan, saya ditolong Allah ini bisa ngomong begini. Mungkin tidak banyak orang yang tidak bisa ngomong dan itu yang mungkin kita bersyukuri gitu loh. Sama rezeki juga begitu. Banyak orang mungkin pada saat itu tidak bisa hidup bareng keluarga, itu kita syukuri pada saat kita tidak makan pun tapi masih hidup dengan keluarga. Kalau urusan dunia mah lihat ke bawah.
Jangan ngelihat ke atas. Kalau urusan akhirat silakan lihat berubut, lihat ke atas. Karena apa yang sudah kita lakukan untuk Allah, dan kira-kira pada saat kita ngeliat anak kecil misalkan, oh enak ya anak kecil itu dosanya masih sedikit kan gitu. Begitu ngeliat kita orang tua, orang tua itu enak ya, udah dapat ilmunya pasti udah banyak. Itu jadi kita bersyukur terus. Nah itu hal-hal yang itu mungkin tanpa kita sadar, kita dalam hati aja. Itu praktekkan dalam hati saja. Kan Pak Guru pernah menyampaikan ya, untuk kita menyamping, untuk terlalu kita down to earth gitu kan, kita foto aja orang pada saat itu yang membuat hati kita gerentes. Nah, gerentes itu sebenarnya posisi kita memang sedang mencari sinkronisasi gitu loh. Kayak frekuensi gitu ya Ustaz Teke ya. Kalau misalkan Mustang 105 FM. Nah, kalau pada saat kita lagi tuning 104,5 itu udah kresek-kresek tuh mulai itu. Itu gambaran kurang lebih seperti itu. Begitu tuning di 105, Mustang clear. Sama, Allah juga begitu. Harus dimainkan rasanya. Nah itu harus kita olah. Dan itu harus dilakukan dengan sabar terus. Ilmu itu sabar. Kejadian tidak enak, sabar. Semuanya. Karena sabar berbuah satu kenikmatan. Pahala sabar jelas ya di Az-Zumar ya. Orang dikasih tanpa batas. Ada lagi di surat-surat lainnya. Pahala sabar itu bisa membawa anak susunya ke dalam surganya. Orang-orang yang soleh ke dalam surganya. Pahala sabar. Jadi ayat yang sering kita sampaikan, yakini, praktekkan. Nah itu yang membuat jadi satu nilai yang dibilang kita bisa kafah. Jadi Allah itu bisa dikenal pertama lewat sifatnya, lewat perbuatannya. Itulah dia bahwa kita bisa ma'rifatullah. Nah, insya Allah kita menuju, kita belajar ke arah situ, mengenal Allah. Kenali dengan Al-Quran bahwa oh Allah kasih sayang, oh Allah maha memberi rahmat, oh Allah. Nah, kita buktikan, oh iya benar. Nah begitu kita merasa itu rahmat, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Walaupun itu tidak terwujud dalam sesuatu yang kita doa. Misalkan wujud ketenangan aja. Begitu kita dari gusar ke tenang, bersyukur. Nah baru nanti proses itu ditambah lagi bersyukur, kita minta lagi sama Allah. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita melakukan itu harus istiqomah. Istiqomah itu salah satunya melihat, oh orang ini sungguh-sungguh memohon kepada aku. Tidak main-main, tidak seenaknya. Oh ada kesungguhan. Nah disitulah gerentesnya kita. Bismillah, insya Allah. Kalau memang kita coba nanti, ini tematik aja ya yang sering saya lakukan, dan itu menjadi satu alhamdulillah Allah wujudkan. Dan yang menjadi satu kejadian terakhir saya itu kan yang masalah kematian, masalah penyakit. Itu menjadi yang dibilang, oh saya sekarang dihidupkan lagi sama Allah, dikasih kesempatan. Seperti orang yang mungkin pensiun masih dikaryakan. Tapi kalau saya salah melangkah lagi, wassalam. Seperti Pak Guru juga sampaikan seperti itu. Jadi mari kita sama-sama saling mendoakan, saling memberi pelajaran, dan menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, pola-pola pertolongan Allah untuk kita cepat bisa digapainya, dekati dulu Allahnya. Karena semua tanpa kita karena Allah, tidak akan ada sentuhan batin yang pas. Jadi just do it for Allah, everything I do for Allah. Itu dulu. Ikhlas itu namanya. Karena Allah yang memberi pahala, Allah yang punya dunia, Allah yang punya isinya. Jadi kalau kita tidak melakukan karena Allah, sulit kita untuk mendapat pertolongan-pertolongan Allah. Gitu Ustaz Oke. Ya. Nah ini ada kemarin ada pertanyaan Pak Doni dari jamaah itu gini. Gimana, jadi suaminya itu senang bersedekah, tapi istrinya marah-marah karena sedekah terus katanya buat keluarga juga ini. Nah itu gimana ya nyingkapinya? Jadi si suaminya senang ngasih orang, tapi istrinya tuh kayaknya nggak ikhlas gitu loh. Ini kan kenyataan yang kita hadapi. Nah itu bagaimana cara supaya minimal sejalan, karena kalau istri marah-marah juga kan jadi tidak nyaman juga nih. Nah, ya. Nah kalau memang harus kondisi kembali lagi kepada urutan-urutan dari satu masing dan kewajiban ya, hak dan kewajiban. Kita kembali ke situ. Kalau melihat dari 7 ilmu yang perjernih yang kita selalu pelajari dalam satu praktek, kalau yang namanya suami imam itu adalah di depan.
makmum itu udah di belakang. Kalau misalkan imam melakukan sedekah, makmum harus follower. Kalau menurut saya harus ikut, paksakan itu. Karena itu satu kegiatan, tapi si imam pun dalam bertindak untuk bersedekah harus tahu, review dulu di belakang. Oh, makmum udah siap belum kalau saya bersedekah? Maksudnya gitu. Jadi lihat dulu, kasih dulu kesejahteraan yang dekat dulu. Kalau sudah sejahtera, nih. Seperti itu. Jadi berangkat enak. Jadi pakai ilmu kereta sama-sama. Kondisi itu. Tapi kalau orang yang nekat, Mbok jangan diliatin dulu. Kalau bisa, kalau saya sih nggak usah saya liatin dulu ke istri saya sedekah, nggak usah. Yang penting genjot dulu kita dekat sama Allah. Begitu kita dekat sama Allah, kita doa, ya Allah, bukakan pintu hati istri saya untuk bisa. Kan gitu aja. Nggak usah di depannya. Kita harus fatonah melihat itu. Gitu. Tiap malam aja kita berdoa sama Allah. Kita berbuat tanpa setahu dia. Cukup kita dengan Allah. Begitu dia sudah paham, dia kira-kira kita tahu iramanya, tahulah suami istri harusnya paham ya. Ngelihat kondisi, oh kalau ini coba nanti dia kasih uang, sana sedekah. Kasih uang, buka dia, suruh belajar sedekah. Kayak gitu. Sama saya ajari anak-anak seperti itu. Jadi walaupun sedikit, berikan. Kayak yang seperti saya praktekkan kan, seperti kayak saya naruh beras gitu kan, bukan maaf, mudah-mudahan tidak ria, saya coba begitu ada orang datang, si Junio kasihin sana, terus dia datang lagi, dan dikasihin sana, itu pelajaran, karena kita harus mempelajari semua, jadi istilah, jadi satu kompak kita gitu nanti, oh iya sedekah, oh perlu ya sedekah, nah itu yang saya lakukan dan insya Allah coba dipraktekkan, insya Allah. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Hanudin ya, nanti dilanjut kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, izinkan saya mau nanya. Oh silakan Pak, berarti ini langsung diskusi aja ya. Pak Hanudin, Oke, sebentar. Pak Hanudin bisa langsung buka mikrofonnya. Sebentar. Oh, ya, udah. Di-unmute. Oke, silakan Pak. Mangga Pak, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedekah Pak Ustadz ya. Mohon. Kan Pak Ustadz menyebutkan bahwa kalau sedekah 1, Allah akan balas 700. Nah, itu nilai ikhlasnya gimana itu? Berarti saya itu sedekah tuh kena ingin diganti 700 oleh Allah. Atau gimana itu? Kayak gini. Beda tipis gitu. Oke, ini terkait masalah rasa Pak ya. Jadi yang kami tadi sampaikan bahwa sudah yakin aja lah. Sedekah itu satunya dibayar 700, nggak usah dipikirkan lagi gitu loh. Jadi munculkan dulu bahwa saya ingin dekat sama Allah. Itu dulu yang dimunculkan. Mungkin yang sedekah sudah 1-700 itu sudah pasti. Jadi yakin. Nah, untuk berbuat kita nanti untuk melangkah selanjutnya jadi gampang. Bukan kita perhitungan, oh nanti kan di sedekah dibayar 700. Bukan itu pengertiannya. Pengertiannya bahwa keyakinan bahwa setiap sedekah sudah pasti. 1, menghalau bala. 2, menggantikan 1-700. Itu udah yakin. Dan tujuan niat kita hanya menjalani yang Allah suka. Itu aja. Jadi keikhlasannya dulu dimunculkan. Kalau itu udah rumus. Itu udah rumus. Bahwa A plus B sama dengan AB. Udah rumus. Kumaha Pak Naudin? Bukan ya munculkan di kesungguhannya dulu, niatnya dulu. Itu dulu aja. Jadi jangan melihat saya mau sedekah sekian akan diganti 700. Wah, itu udah pasti, nggak usah dipikirin lagi, jangan dulu. Jadi kalau udah dulu lah. Yes, di situ munculkan dulu. Just do it for Allah-nya dulu. Oke Pak Hanudin, punten. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut, silakan Bu Ita kalau mau diskusi langsung aja. Silakan. Oke, Bu Ita, mangga. Ya. Ustadz mau nanya. Mangga. Boleh nggak kita melakukan sesuatu itu demi kebaikan? Bahasanya gini, bohong demi kebaikan gitu loh. Misalnya kita melakukan sesuatu bagi kita tuh baik, tapi memang harus agak bohong-bohong dengan seseorang atau ya kita gitu. Misalnya ada apa, Bu Ita? Coba misalnya, karena ini tipis sekali kalau bohong untuk kebaikan, bohong tetap bohong
bohong ya kalau itu ya. Tapi ada nggak contoh ceritanya biar nanti ngurainya juga lebih pas gitu loh. Ya, contohnya kayak tadi Ustadz bilang bahwa kita bisa memberi sedekah atau ke siapapun itu pasti menyangkut uang ya, yang lebih sensitif. Ya. Nah, itu kita bohong, itu boleh nggak? Karena kan orang bilang, ya nggak apa-apa deh kita melakukan sesuatu itu, yang penting bohong demi kebaikan gitu. Itu seringnya ucapan itu saya dengar ya, bohong untuk kebaikan gitu ya. Kalau bohong tetap bohong, cuman kendiri kalau nggak marah, nggak apa, tahu ke siapa. Ya kalau ngelihat, kalau Bu ya terus putus gitu. Ya. Iya Ustaz. Putus-putus. Jadi gimana Ustaz, kok bisa dengar tadi clear nggak? Oh iya, jadi Bu Ita tuh bertanya bagaimana kalau misalnya kita tuh berbohong demi kebaikan gitu loh. Artinya misalnya kayak tadi kan Ustaz Tony bilang ya sedekah ke istri. Kalau tadi saya tangkap sih bukan gitu Bu. Jadi Ustaz Tony bilang ya udah jangan dulu ngomong ke istrinya gitu kalau misalnya mau sedekah. Tapi kalau istrinya nanya gimana kita bohong atau enggak gitu loh Ustaz Tony. Gitu. Ya. Sekarang kalau misalkan satu ya istri kita nggak tahu, dia mungkin nggak tahu dan nggak akan nanya itu kenapa. Dia ya kita sebagai iman laki-laki jangan takut-takut banget sama istri gitu loh. Yang tujuannya Allah tahu kok. Kita ya kalau sebagai suami Allah tahu kok bahwa kita pengen membuat satu keluarga harmonis. Allah tahu kok. Nah, kita buat strategi lah, jangan polos-polosan gitu loh. Misalkan suami punya duit lebih, ya udah yang penting kebutuhannya di keluarga sudah kita penuhi. Selebihnya ya kita bermain di situ. Untuk mendekat kepada Allah seperti apa? Sayangi ke orang tua, yang dekat-dekat dulu, lihat keponakan. Yang Allah ajarkan seperti itu. Lihat keponakan gimana, setelah itu selesai semua, baru ke orang lain. Kan begitu. Itu dipraktekkan, dimulai. Nanti otomatis begitu kita sudah merasakan satu ke-enjoyan di situ. Nah kita mudah tuh mohon sama Allah, ya Allah bukan pintu hati istri untuk bisa sama-sama bisa bersedekah. Kayak gitu. Nah itu diajarkan lagi. Nih saya kasih kelebihan ya. Misalkan sebulan 5 juta. Nih 1 kali 5 juta 500 silakan kamu mau bersedekah kemana. Kita latih itu. Itu harus diproses, nggak bisa langsung jadi. Nanti dengan sendirinya mungkin dia Allah kasih kesempatan, dapat uang sendiri nggak pemberian misalkan. Nah dia udah mulai berlatih sedikit sedekah, kan seperti itu. Harus diproses, keluarga diproses, kehidupan berteman juga diproses, semua harus diproses. Tapi ingat, tidak ada satu kejadian yang terjadi tanpa izin Allah. Kalau memang pada saat kita mampu, jangan sekali-sekali kita nolak siapa yang datang ke rumah, siapa yang ujuk-ujuk bagaimana, jangan pernah lihat itu. Saya belajar dari Pak Guru itu. Pak Guru malam pun orang jam 2 datang ke rumahnya, tidak pernah lihat siapa orang, tidak pernah lihat kejadian. Tapi kenapa Allah izinkan orang itu datang? Berarti ada satu kebaikan kalau Allah udah izinkan. Itu husnudzon, prasangka baik ilmunya. Itu Ustaz. Jadi kalau bohong untuk kebaikan gimana tuh Pak Doni? Misalnya itu tuh. Kenapa harus bohong untuk kebaikan? Kebaikan itu jangan disumpet-sumpetin gitu loh. Cuman kalau kita punya strategi diatur. Jangan bohong untuk kebaikan. Atau contoh konkretnya deh Bu Ita. Yang ngajarin bohong tadi saya di kejadian tadi saya ngajarin bohong ya. Coba Bu Ita konkretnya apalah misalnya. Realnya gimana Bu Ita? Realnya. Biar kita urainya enak gitu. Mainnya gimana nanti gitu kan mekanismenya. Ya, si fulan lah. Si fulan maksudnya. Lumrahnya memang seperti itu. Terkadang kan ya ini balik lagi kita kadang biar ya apa ya? Ya kadang-kadang kejadian tuh keseharian kalau misalnya udahlah biar hutan atau apa gitu kan. Ya udah kita diemin aja, nggak usah ngomong gitu. Maksudnya ya baik apapun misalnya seperti itu gitu. Kira-kira merugikan orang lain kah? Kayaknya sih enggak ya Ustaz ya. Ya enggak, ya udah keep aja kita sama Allah. Kalau kita bergantung sama Allah, itu belajar dekat sama Allah. Ya, bahkan saya kan kita misalnya ini putus. Benar apa enggak ya? Kadang suka bilang uang suami kan uang istri, istri gitu. Nah jadi suami gitu. Jadi kalau uang kita sendiri nggak izin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa.
uang suami, uang istri. Jadi kenapa Allah atur itu? Karena Allah yang tahu imam itu suami, yang mencari nafkah itu suami gitu loh. Jadi tidak ada kewajiban perempuan mencari nafkah kecuali niat membantu suami, kan begitu. Oh, diniatkan membantu suami ya? Iya, harus melihat. Jadi nilai pahala lagi. Saya membuat pekerjaan ini untuk mengganti suami saya. Kan rezeki kan pada saat itu mungkin pada saat itu sedang di Bu Ita pada saat itu ya toh Bu Ita memberikan ya toh kan dikaji dari dua orang ini disatukan menjadi satu, otomatis tadinya rezeki satu-satu menjadi dua, kan begitu matematiknya. Begitu dua ini bertingkah laku baik, Allah sedekahkan jadi 1.400, itu hitung-hitungannya. Tapi yakin aja kalau 1 tambah 1 2 dikali 700 1.400 udah makin banyak. Yakinin itu. Itu harus diyakini ya, jangan dihitung-hitung nanti salah lagi kayak Pak Hanudin. Bukan itu, saya bukan menghitung-hitung tapi yakin aja. Jadi just do it aja. Oh, siap. Satu Oke, lagi. Wita? Ya, Oke, satu lagi katanya. Sok, mangga. Kita misalnya mau memberi sedekah atau apa, emang itu murni duit kita, tapi kita ingatkan. Ya kadang-kadang kadang-kadang mungkin ini kan bukan kita ngomongin diri sendiri ya. Ini iya. Sok mah nggak apa-apa. Saran bahwa kadang ya yang rajin tadi, yang misalnya suami yang rajin sedekah, istrinya enggak, begitupun sebaliknya. Nah, tapi kalau itu kita nggak apa-apa. Putus ya Kak ya? Bisa kita ya nggak ini sinyalnya. Sinyalnya putus-putus. Walaupun pokoknya, beliau putus-putus ya, kita lagi putus-putus ya. Walaupun apa tadi tuh? Ya, nggak jelas caranya. Ya mungkin di chatting aja Bu Ita ya. Pokoknya inti gini Bu Ita, pokoknya inti gini, untuk menggapai keridhaan atau kepertolongan Allah itu, pertama jalani yang Allah inginkan itu, dua niatkan dengan sungguh-sungguh karena Allahnya, yang ketiga munculkan ketidakmampuan kita bahwa semua yang Allah gerakkan perbuatan baik itu insya Allah pertolongan Allah. Intinya begitu. Jadi terkait masalah yang tadi Bu Ita uang siapa silahkan, intinya suami uangnya uang istri silahkan bergerak sendiri. Kalau memang istri yang sekarang lagi aktif dan lebih banyak, jangan ini juga tinggi hati, tetap aja kamu makmum, kan begitu. Kalau memang niatkan hanya untuk menolong membantu suami. Jadi tidak ada tuh mungkin pada saat ditanya, kamu mencari nafkah di Jakarta, di dunia. Iya, saya mencari nafkah. Bukan kewajiban mencari nafkah. Tapi kamu menolong suami kamu, nggak membantu baru dapat reward. Kan begitu. Jangan sampai yang tadi makmum tetap melangkah jadi imam, nggak ada urusannya itu, tetap makmum imam. Yang namanya rezeki bisa dilewatkan keberkahannya lewat istri. Jadi jangan yang kita kondisikan kalau kita misalkan ini kejadian kisah yang sampai sekarang saya ingat ya, itu teman di kantor saya. Kebetulan dua-duanya teman kantor. Yang satu waktu itu masih staff, terus yang istrinya naik ke manajer. Itu begitu dia istri lagi meningkat lagi sampai dengan general manager, suami tetap staff, kan begitu. Nah itu dia terjadilah miscommunication di situ. Akhirnya terjadilah yang namanya riak yang memang itu sering terjadi kalau memang kita memposisikan dirinya salah. Jadi insya Allah Bu Ita di email aja nanti atau japri ke saya the next-nya. Kalau memang suaranya sekarang putus-putus, saya nggak dengar, takut salah untuk mengurainya. Terima kasih Ustaz. Gitu. Ustaz Toko. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung diskusi atau chat atau bisa raise hand ya, supaya Bapak Ibu jelas ya, biar nanti tidak menjadi salah paham ketika praktek dan aplikasinya. Silakan. Oke. Nah, setelah 3 itu kita kuatkan, nah kita baru masuk ke dalam 7 ilmu penjernih hati. 1, mintai orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 153.
hai orang-orang yang beriman. Yang ditanya, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau memang engkau beriman di sini, ya, jadikanlah sholat dan jadikanlah sabar penolongmu. Nah, ini sering diulas ya, kalau pengajian di Ridho Allah, ini yang memang jadi poin. Satu ayat bisa ke Indonesia, kata Bapak, insya Allah begitu. Ya Ustaz, oke ya? Ya betul. Ya, jadi bagaimana kondisi yang sering diurai Ustadz Oke juga, setiap saya ikut kajiannya clear sekali bahwa memang begitu kita sholatnya diperbaiki sholatnya, ditambah dari 3 keyakinan di awal itu dengan keimanan, kesungguh-sungguhan, dengan rasa tidak mampu, insya Allah jos. Doa juga enak, tidak dikabulan juga enak. Bahwa pada saat belum dikabulkan kita tahu diri itu, oh mungkin belum tepat ya, mungkin pada saat ini saya dikasih, saya bisa melenceng lagi ya. Itu yang bisa kita jadi introspeksi diri. Dan perilaku itu harus kita praktekkan dalam keseharian. Misalkan, ya Allah saya mohon ya Allah bisa ganti mobil, bisa tambah mobil. Kalau belum dikabulkan, oh mungkin pada saat saya ditambah mobil, kita jadi nyeleneh. Kan itu ada kisah-kisahnya. Yang dikasih seekor domba, begitu banyak lupa sama Allah. Iya manusia begitu. Selalu begitu manusia. Karena ya itu manusia yang dibilang yang di surat 18 ayat 154 bahwa manusia itu makhluk yang selalu membantah. Karena apa? Karena dia punya satu nafsu di situ. Dan nafsu itu udah interaksinya sama iblis. Tapi bahannya sama api. Nah iblis nggak mungkin tinggal diam. Iblis sudah dikasih masa pertangguhan sama Allah, silahkan katanya. Engkau mengganggu anak cucu jam, silahkan saya kasih. Tapi engkau tidak bisa mengganggu orang-orang yang muklisin. Iblis ngomong sendiri, ya Allah saya tidak bisa menggoda orang-orang muklisin. Jadi ikhlas. Just do it for Allah. Biar Allah ikut turun campur. Kalau Allah udah ikhlas, turun campur. Itu gambaran. Okay. Waalaikumsalam. Saya Pak. Alhamdulillah dari Malang. Di Malang, Jawa Timur. Mangga. Ya. Ini ada pertanyaan. Iya. Ada Iya putus Pak. Putus ya. Iya nih Pak, nggak di copy banget jelas nih. Bentar. Di chatting aja Pak, kalau nggak putus nanti dibacakan sama Ustadz Oke ntar. Atau mungkin cari spot yang lebih enak, misalnya Bapak yang sinyalnya lebih bagus lah biasanya. Halo, nah ini Ustadz ini ada pertanyaan lagi. Kan tadi Ustadz ini katanya bilang ikhlas ya. Tapi kan ikhlas tuh nggak semudah apa yang dikatakan katanya. Coba gimana Ustadz ini? Silakan. Ikhlas tidak semudah yang dikatakan. Seberapa sungguh-sungguh engkau pengen ikhlas, intinya begitu. Karena memang ikhlas tidak mudah. Karena begitu kita ikhlas, iblis nggak akan bisa ganggu. Jadi bagaimana kita mungkin buat agar tidak bisa diganggu iblis. Nah, pertama, satu, ikhlas itu tidak mudah, saya setuju. Karena saya latih. Saya selalu latih keikhlasan itu, nggak langsung jadi. Contoh pertama kali saya ikut Ridho Allah, saya melatih ikhlas, saya nukerin uang recehan, masukin ke dalam kotak di pinggir pintu mobil, dan pada saat ada orang datang dari lampu merah menengadahkan tangan, yang biasa saya katakan, ih orang sehat gitu minta-minta, kan kerja bisa. Itu biasa saya lakukan itu dulu ya. Nah, mulai saya dikasih latihan di Ridho Allah, jangan pernah lihat kejadiannya, jangan pernah lihat siapa yang datang ke dalam kita, tapi lihat siapa yang mengizinkan Allah datang ke sini, dan pasti itu baik. Nah, itu pegang dulu keyakinan itu. Jadi tanpa izin Allah, orang itu tidak mungkin datang, pasti ada maksud
baik Allah, bahwa Allah tahu tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Itu perintah Allah. Kita pegang lagi, saya pengen dekat sama Allah. Berarti pada saat dia mengadahkan tangannya di bawah, kita di atas, lillahi ta'ala karena Allah. Itu dilatih terus. Supaya timbul benih ya, benih dalam diri kita ya. Iya, yang harus itu ya. muncul itu dulu. Rp500, besok naikin Rp100, naikin Rp1.000. Itu kan meningkatkan. Sampai nanti seberapa sih polnya kita ngasih? Sampai dengan Allah tunjukkan pada saat itu saya isi bilang mau ke kan saya salah kasih 0 ke, tapi pelong aja tuh gitu loh. Iya, saya pernah bilang mau ke alhamdulillah betul. Ke bilang saya kasih 0, ya udah mau diapain gitu loh. Orang udah izin Allah, hormati itu. Besok kan diganti dengan yang baik, lebih baik kayak gitu loh. Jadi emang harus latihan. Kan Ustadz Oka juga sampaikan ya, kalau ikhlas itu harus latihan. Pertama tetangga yang bawel, tetangga yang baik gitu ya kayak kasih kue ke orang yang tidak yang bawel gitu loh, biar oh iya. Nah saya latih di Saung, saya dilatih di Bogor, saya dilatih. Saya nggak pernah kok istilahnya turun dari semangat saya. Banyak. Berarti sulit itu karena kurang latihan ya? Loh iya dong pasti. Iya, kurang latihan. Berarti orang sulit ikhlas itu karena kurang latihan aja ya? Kurang latihan. Begitu dia mengalami satu kejadian yang kecil, Ibu lihat Dahlia tuh. Oke, berarti ini ada pertanyaan lagi. Oke. Assalamualaikum, Ustadz saya mau nanya. Saya tadi kerja untuk Ustadz saya tanya, tapi ini masa lalu. Oh masa lalu. Saya tadinya kerja untuk alokasi ibu orang tua biar nggak gangguin imam. Bangsa saya lebih banyak. Kami sangatnya rezeki tidak lagi suami, tapi rezeki keluarga. Oh jadi gini. Jadi awalnya dia kan tetap ikhlas, terus penghasilannya jadi lebih besar. Nah sekarang itu suami malah suka minta. Nah, jadi posisinya malah suaminya yang minta. Gimana caranya? Padahal kan kalau tadi dari definisi kan uang istri ya uang istri, uang suami uang istri. Nah sekarang itu malah karena mungkin suaminya melihat istrinya lebih menghasilkan, akhirnya suaminya yang minta ke istrinya. Nah itu bagaimana nyingkapinya? Oke, gini. Kalau ibu masuk ke keluarga besar ridha Allah untuk kajian seperti ini, kan Allah sudah kasih penjelasan bahwa sedekah dari orang yang dekat. Suami termasuk orang dekat sama ibu atau tidak? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau emang ibu punya kelebihan, kasih aja sambil bukan beribu ibu berarti diam. Ibu kasih, Pak. Ya Mbok, Bapak nanti juga ditanya loh sama Gusti Allah. Itu kan tanggung jawab dan hak dan kewajiban masing-masing. Toh di sana kita sendiri-sendiri ditanya. Silakan ibu sedekah niat lihat ke suami nggak masalah, bantu. Kalau misalkan dia terlena, dia akan berurusan dengan Allah nantinya. Yang penting ibu sudah tidak keluar dari jalur, on the track. Jangan merasa, wah bapak kok nggak kerja, minta duit ke saya. Kalau ibu punya kasih, kalau nggak punya ya tinggal ngomong, Pak duit ibu udah nggak ada, udah ya gitu aja. Kan mungkin pada saat ini ibu yang sedang dikasih rezeki. Nah begitu ibu dekat dengan Allah, doakan sama Allah. Minta biar diputar balikan ke bapak hatinya. Kan gitu aja sebenarnya. Oke. Atau mungkin biar lebih jelas ya, biar lebih jelas kasusnya, mungkin Bu Lia bisa langsung diskusi ya dengan Pak Doni ya, Bu Lia ya. Mangga. Silakan Bu Lia, mangga. Ya. Buka. Saya buka dulu. Suaranya jelas ya, yang penting jelas ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oke, jadinya ada Pak Doni, aku tak cerita ini ya. Ada masalah Bulia jadinya. Jadi ada Bulia ya. Iya. Monggo Bulia. Tadinya saya memang ini suami istri ya. Tadi kaitannya sama Bu Ita, misalnya tadi bukan terjadi di kita tapi orang lain ya. Tapi saya niatnya tuh waktu itu kerja itu hanya untuk keluarga. Saya justru nggak malah untuk suami karena suami sudah alhamdulillah sudah mapan. Sudah kerja. Jadi saya sudah mapan, Mbak Bayu sudah kerja. Jadi saya nggak pernah ganggu uang beliau, tapi pendapatan saya salurkan ke orang tua saya, ibu saya. Sudah, malah suatu ketika suami saya pensiun dini. Saya yang melejit gitu loh malahan. Perusahaan saya malah. Iya, alhamdulillah.
wes udah. Terus misalnya kita bersama-sama membangun perusahaan ya. Sampai akhirnya kita alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Ya tadi. Iyalah maksudnya sedekah pun insya Allah tidak lah, ya, tidak lupa maksud saya. Gitu. Alhamdulillah lagi. Itu ridho Allah mar, alhamdulillah dikasih enak kok. Bantu anak yatim misalnya, meskipun hanya 1 tahun sekali setiap puasa ya alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Itu apa sih? Iya. Cuman apa nih? Ini harus dibuang nih. Gini. Kan gimana? Kita di dunia ini semua kan milik Allah ya. Iya dong, jelas lah. Betul. Dan suami saya diminta kembali sama Allah. Oke. Dan saya terasa berat, Ustaz. Istilahnya begini. Gitu. Sekarang kok apa-apa saya sendiri, padahal kayaknya nggak mampu gitu loh, Ustaz. Wah, iya gitu dah. Oh, emang kita nggak mampu kan dari awal saya ngomong kita nggak mampu. Iya benar nggak mampu. Maksudnya kalau dulu masih kemaki bahasa Jawa itu apa ya kemaki itu agak kemaki itu gimana ya? Biasalah orang kerja itu kan target sekian ini kok alhamdulillah dikasih terus sama Allah gitu loh. Iya udah alhamdulillah harus senang lah Bu. Iya. Apalagi gimana? Ya ini bagaimana cara menguatkan hati. Kembali seperti awal spiritnya. Jujur sampai sekarang saya keluntruk kadang menghadapi semua pekerjaan juga santai nggak seperti dulu gitu loh. Oh, iya. Paham ya? Oke, Bu Ita. Paham, insya Allah. Jadi Ibu pengen memunculkan semangat yang dulu gitu ya? Iya. Gitu. Pak Doni, saya Bulia Pak Doni. Iya Bulia, yang di Semarang kan ya Bulia? Iya betul Pak Doni. Iya ya kan kita pernah ketemu waktu itu di rumah Mas Radit ya. Radit, cocok. Iya. Betul. Oh, saya kenal Bulia kok tahu kok. Oh, ya, yang buatnya. Oke. Gini Bulia. Kenapa Pak Uker senyum? Gini Bulia, kan dulu kan Ibu maaf Bapak yang sudah meninggalkan Ibu ya berarti ya? Iya. Almarhum maksudnya? Iya. Oke, sekarang gini, untuk menambah semangat Ibu lagi, pertanyaan gitu ya Bu ya, Ibu tetap mencari nafkah, tapi semangatnya kurang giroh gitu kan? Betul. Untuk mengangkat giroh Ibu, kembalikan ke niat dulu Bu. Ibu niat hanya menjalankan perintah Allah. Sekarang Ibu introspeksi lagi, sering muhasabah yang sering diajarkan guru, kita misalkan dalam merenung, apa ya yang sudah Allah kasihkan. Apakah jangan-jangan perbuatan kemarin saya nggak diterima sama Allah karena saya mungkin masuk kategori ujub, ria. Nah itu yang menjadi satu semangat terus. Munculkan itu Bu. Jadi dalam renungan-renungan tirakat Ibu malam tuh pada saat hening Ibu menangis. Ya Allah, seandainya perbuatan-perbuatan saya yang sudah lakukan itu tidak masuk dalam kategori ikhlas kepadamu, mohon ya Allah, bimbing kami ya Allah. Saya akan berusaha ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, suami kami, angkat derajatnya Allah. Kan Ibu masih bisa mendoakan. Nah, jadi spiritnya muncul lagi. Saya masih dikasih kesempatan hidup, saya masih bisa ikhtiar di dunia untuk memperbaiki diri. Intinya begitu. Itu yang menjadi giroh kita untuk terus bisa hidup. Kalau kita tidak karena Allah, susah Bu. Berat. Hidup sendiri, udah punya uang juga suami nggak ada, mau nikah lagi nggak mungkin. Kan begitu Bu, gambaran-gambaran seperti itu terus. Tapi kalau lillahi ta'ala, kita coba introspeksi, insya Allah spirit itu akan muncul. Karena Allah lah yang akan memberi itu. Kalau kita kembalikan kepada Allah. Piye Bu Lia? Iya sih. Saya kadang iya betul sudah betul mungkin iya gitu iya Pak Doni nah jalani harus begitu jalani aku jalani iya bagus saya ketemu itu Allah kan jalani mantap tahu lah Bu Lia insya Allah lah tenang aja hidup itu kan satu ke jalani iya sampai saya harus aja baca Al-Quran itu bisa nangis terus ya, itu sholat kusuk yang diajarkan Ustadz di sini itu memahami artinya tuh kadang tuh baca Al-Fatihah tuh sudah sholat tuh ayat 1 aja sudah leweran itu kenapa ya atau saya tuh terlalu melankolis atau terlalu alay atau
Usahaku terlalu banyak apa piye? Oke, nggak masalah Bu. Intinya kembali lagi ibu yang tahu pada saat itu ibu menangis karena kenapa ibu yang tahu. Kalau memang ibu menangis karena kebesaran Allah, itu yang harus kita syukuri. Pada saat ibu ngomong ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kan begitu kan? Maliki yaumiddin, ya Allah. Katakan engkau menguasai, ibu sadar bahwa yang menguasai Allah itu bersyukur. Berarti kan itu rohani ibu. Itu loh. Jadi harus spirit lah kalau kondisi sudah masuk ke Allah, apalagi di situ banyak ada Mas Radit, ada Mas Wibi, itu terus interaksi. Coba ibu harus bersyukur banyak teman-teman ridho Allah yang mungkin di samping dirinya bukan orang ridho Allah gitu kan. Mungkin pemahamannya belum sejalan, mungkin ada suami istri juga yang belum sejalan. Nah itu terus Allah akan uji gitu. Oh, iya. Jadi make it enjoy, Bu Lia. Oh, saya juga bersyukur kok. Thank you. Bersyukurlah. Thank you so much, Mr. Doni. Oh, of course, thank you, welcome. Oke. Kita jadi kayak di pertanyaan Amerika. Berikutnya. Ya, matur. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Pak Haris yang tadi sinyalnya jelek Pak Ustadz Tony. Mau tanya gimana hukum pernikahan? Bukan Pak Haris. Oh, Pak Haris. Bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan dengan cara guna-guna? Ada teman yang mengaku dulu waktu pas nikahnya diguna-guna. Sekarang teman saya sudah punya anak. Gimana tuh hukumnya? Ustaz Tony silakan. Waduh, kalau masalah hukum syariat ini ya kembali kalau kami kan alhamdulillah Pak Haris hukum guna-guna. Siapa nih yang diguna-guna, laki-laki atau yang perempuan yang diguna-guna? Saya juga nggak detail nih. Saya ngelihatnya nggak dari sisi syariatnya kondisi itu ya. Karena intinya dari situ awalnya muncul kan suka sama suka, intinya seperti itu. Terkait masalah suka itu dari godaan orang lain, ya sekarang ya mau ditumbuhkan lagi. Kita sadar begitu pada saat kita menyadari bahwa itu guna-guna, ya mbok kondisi sekarang seperti apa. Jangan pernah melihat ke belakang, lihat ke depan. Kalau memang masih punya ada kesanggupan untuk perbaiki. Dengan 7 ilmu penjernih hati. Setiap ada kejadian, sikapi dengan sabar, menerima yang tidak enak karena Allah. Kan begitu aja. Nah itu ujian Bapak dalam pola hidup, perjalanan hidup. Harus ketemu, misalkan si istrinya udah guna-guna. Saya juga nggak tahu guna-gunanya. Halo? Dilanjut dulu aja. Oke. Misalkan istri yang guna-guna, ya toh, terusnya suami jadi suka, terusnya sekarang sudah menikah. Yang mbok sudah nikah secara sah. Mungkin rasanya aja beda di awal doang. Gitu. Kita jangan pernah lihat ke belakang, lihat aja ke depan. Kalau gara-gara kita nggak cinta terusnya dia berkeluarga, sudah berumah tangga, sudah dikasih amanah anak, ya itu sekarang jalanin koridornya sesuai yang Allah mau apa. Punya anak ya dijaga itu amanah. Itu punya anak dijaga pelajaran agamanya, perbaiki diri kitanya. Kita muncul kekuatan Allah, kita mohon sama Allah diputar balikan. Memang perlu proses. Oh enggak nikah ulang Ustaz. Apa nih? Oh yang ditanya pernikahan ulang silahkan ditanya secara syariatnya. Saya nggak tahu. Bukan di Lampung itu tadi kan guna-guna. Maksudnya guna-guna itu kan nggak sadar. Guna-guna masalah rasa doang kan. Pada saat itu kan tetap prosesnya secara sah. Ada penghulunya gitu. Kan itu di awalnya diguna-guna biar suka terusnya nikah. Bukan guna-guna pada saat dia tidak sadar. Kan di situ ada walinya, wali mengatakan sah, secara sehat sah. Sekarang kondisi saat ini jangan mereview ke belakang. Kalau secara akadnya sudah sah, sudah ada wali nikah atau sudah ada penghulu, sah. Sekarang perbaiki aja ke depannya seperti apa. Gitu loh kurang lebih. Pak Harisnya putus-putus ya? Iya, tadi putus-putus Pak. Tapi betul, memang kan yang penting tuh rukunnya sudah terpenuhi. Jadi terlepas dari itu yang benar. Ya, selama kita sudah memenuhi rukunnya, itu sah. Misalkan baru sadar, saya kan diguna-guna kata gitu. Ya tetap aja toh udah punya anak gitu loh. Ya jalanin aja, kita review, insaf, taubat, Allah terima kok. Itu sama-sama enak kok. Itu dah. Jadi kita jangan pernah ngeliat review ke belakang. Kalau memang itu sudah memenuhi satu rangka syarat dan rukunnya, why not gitu loh.
That's right. Go ahead lah. Tinggal istiqomah di ridha Allah, insya Allah. Kan gitu. Amin. Sampaikan walaupun satu ayat kepada siapapun. Karena ini ilmunya Allah dan ini amanah yang Bapak Guru terima. Kita harus menjadi murid istiqomah. Dan kita harus menjadi sami'na wa ata'na. Ustaz. Ya. Siapa nih? Baita. Silakan. Ya, kita kan alhamdulillah ya, semenjak ikut RA memang terasa sesuatu hal yang beda, perubahan. Terkadang kita mau berbagi ke, tadi kan berbagi satu ayat, kata-kata itu kan, cuma kadang kita mau share itu, suka nggak pede, itu gimana ya Ustadz ya? Suka nggak pede ya? Ustazah mau menyampaikan ayat-ayat gitu. Gitu. Iya. Oke. Oh, Ibu Ita udah ada yang penting. Satu, pertama sudah ada pola di hati sedikit untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Itu yang Allah perhatikan. Kalau memang Ibu belum pede, nanti kita diskusi privat aja sama Pak Oke, sama saya, silahkan. Yang kedua, yang ketiga, pertama Ibu lakukan aja dengan perbuatan. Sehingga itu menjadi satu daya tarik, menjadi magnet. Karena dakwah itu tidak hanya ucapan, tapi perbuatan. Lakukan dengan perbuatan. Nah, dari perbuatan itu nanti kondisinya akan menjadi daya tarik. Nah, itu yang paling dahsyat kalau lewat perbuatan. Kalau Ibu belum bisa menyampaikan, enggak masalah. Tapi perbuatan itu bisa menjadi satu daya tarik tersendiri. Walau-walam, lakukan aja. Siap, Ustaz. Terima kasih. Ya. Itu pengalaman saya sama Ustadz Oke ya, waktu keliling di Bogor berapa tahun kita. Pertama kita ngaji, orang kita bukan guru ngaji, bukan ustadz, bukannya orang dari pesantren, tapi kita harus menyampaikan. Tapi istiqomah, karena pertolongan Allah tuh jangan putus dari rahmat Allah. Intinya begitu. Yang penting kita terus maju ikhtiar. Sempat saya ngomong sama Ustadz Oke, ya gimana jamaah nggak ada. Kita berangkat dari rumah saya sudah dapat poin kok dari Allah. Sampai kita pergi malam-malam, sampai ke sana nungguin orang ngaji, itu udah dapat poin. Jangan takut, itu kesungguhan. Jangan kecewa hasil, karena hasil Allah. Kan tawakal pelajarannya. Ya Ustaz Oke ya, alhamdulillah kan sekarang udah ada tuh di perapatan foto Ustaz Oke. Di setiap perapatan di Jawa Tengah baik, ada gambar. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Kalau soal jodoh untuk mendapatkan pertolongan Allah itu bagaimana ya? Sedangkan hati sudah ada kecenderungan rasa suka ke salah satu orang. Oh, jadi dia sudah suka sama orang, tapi dia mohon jodohnya gitu loh. Gimana? Gitu. Ini pengalaman Pengalaman saya ya. Jadi gini Bu, kalau memang kita alhamdulillah ya, ini terkait masalah jodoh ya. Yang saya ketahui jodoh itu adalah kecocok itu ya. Jadi sebenarnya Ibu apa Bapak yang nanya nih? Bu Lia. Bu Lia. Oh, Bu Lia. Enggak. Bu Lia mau nyari jodoh lagi? Bukan Bu Lia. Fardani S. Oh, Fardani S. Fardani laki-laki berarti ya? Iya mungkin. Sebentar. Oke. Oh, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Oh, Ibu Fardani. Ya silakan. Oke. Assalamualaikum Ibu Fardini. Oke, saya coba sedikit mengurai, tapi saya hanya berdasarkan yang saya tahu aja terkait masalah jodoh. Jodoh itu pertama yang harus kita mohonkan kepada Allah. Di ridha Allah diajarkan, ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikan jodoh yang tepat pada saat yang tepat. Itu doa yang Bapak Guru sampaikan untuk anak atau diri kita sendiri. Jadi pada saat kita memohon jodoh, insya Allah kalau memang 3 step yang kita lakukan, pertama kita tidak ada kemampuan, yang 2 kita sungguh-sungguh dan kita ikhlas melakukannya, Allah akan kasih petunjuk. Petunjuk itu dalam konteks misalkan pada saat kita ikhtiarnya mungkin kita senyum-senyum, ikhtiarnya mungkin kita telepon someone, kita sudah suka. Kalau suka belum tentu jodoh, bisa jadi seperti itu. Karena suka itu muncul dari diri kita. Bukan ujuk-ujuk datang yang Allah tiba-tiba dibilang rezeki yang tak terduga. Jodoh itu rezeki juga. Nah jadi kalau misal ibu memohon, ini ibu yang mencari jodoh atau ibu mencari jodoh buat anaknya, saya juga nggak tahu nih pertanyaannya detailnya seperti apa.
Kalau buat anaknya, mohonkan saja, ya Allah jika dia jodohku, dekatkan. Tapi jika itu bukan jodohku, jauhkan. Kalau doa ibu dikabul, Allah akan buat skenario yang cantik agar tidak saling menyakitkan hati. Gitu. Yang kedua, jika jodoh itu memang tepat dan ibu coba sampaikan dengan konteks tutur yang santun, insya Allah Allah pertemukan. Dan jangan salah, jodoh pun pasti di dalamnya pasti antara sayur tuh nggak mungkin nggak ada garamnya. Pasti ada garamnya. Nah 7 ilmu penjernih hati obatnya. Kalau di sana kasih api, kita siram pakai air. Kalau di sini kasih air, kita angetin pakai api. Gitu aja. Make it simple aja lah. Santai aja lah. Oke, kira-kira jelas Ibu. Itu yang mungkin jadi jodoh tetap mohonkan kepada Allah. Kalau misalkan kita sudah suka sama orang, belum tentu itu jodoh kita, tapi terus dekat kita kepada Allah. Kalau memang itu jodoh kita, Allah akan dekatkan. Kalau tidak, Allah akan jauhkan. Kan gitu. Jadi jalani aja ya, nggak usah banyak gini ya. Baik. Oke, sekarang ini pertanyaan lagi dari Ibu Fauzi. Intinya gini lah Ustaz Tony. Jadi anak dia punya 3 anak, tapi anaknya tuh nggak menghargai sama sekali gitu loh. Bagaimana caranya supaya kondisinya anak itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan? Karena kondisinya sekarang 3-tiganya nggak menghargai kedua orang tuanya. Silahkan. Oke. Lagi anaknya 3 tuh nih. Oke, nanti kita doakan ya Bu ya. Semoga Allah membolak-balikan. Biasanya kalau terkait untuk anak itu kita coba introspeksi ya Bu ya. Pertama, mungkin kalau saya pribadi pada saat itu saya ngaca gitu kan. Saya ngaca, oh ya jangan-jangan ini kaca saya dulu gitu kan. Itu yang saya sadari dulu. Sebagai itu saya sholat taubat gitu kan. Pertama itu saya lakukan, sholat taubat saya mohon sama ampun Allah, saya mulai mendekat kepada Allah. Nah begitu saya pikir, oh enak kok nih, oh enak, saya doakan. Udah, itu pada saatnya yang sesuai saat ini ibu begitu ketemu ridho Allah, itu saatnya ibu mulai bisa muhasabah diri. Pertama itu, terus saya lakukan sholat taubat. Nggak mungkin lah manusia nggak punya salah, pasti salah. Udah jangan kondisi, saya udah begini, mungkin belum tepat, mungkin sudah dilakukan, mungkin belum tepat. Kalau sudah tepat persyaratan pasti kasih. Kalau sholatnya sudah sesuai, sabar sudah sesuai, masa nggak ditolong sama Allah, berarti kita salah dong ayatnya. Saya alatnya, apa kita salah yang tidak tepat? Itu aja dulu kita koreksi. Kalau anak itu gimana orang tua. Jadi saya sangat memahami betul karena saya juga punya 4 orang anak. 1 alhamdulillah sudah Allah jalankan dan sudah alhamdulillah sudah menjadi tabungan. Yang ketiga ini saya memang salah satu yang memang dari 3 ini yang terakhir yang lumayan membuat satu ujian, tapi masih dalam koridor kita bisa masih ada kesempatan untuk mohon sama Allah biar nanti Allah bolak-balikan, tapi kita tetap istiqomah menyampaikan. Kembali lagi kepada hak dan kewajiban dan tanggung jawab itu aja. Ibu atau bapak punya kewajiban membimbing dia, sampaikan. Kalau pada saat itu dia tidak bisa, nggak apa-apa, ibu terima, ikhlas, minta lagi sama Allah, sungguh-sungguh lakukan. Nanti Allah putar. Harus ikhlas ibu menerima itu. Jangan gondok hatinya. Yang dipelajarin oleh Ustaz Toko itu loh. Sabar itu loh. Sholatnya perbaiki dulu. Kan sudah sholat, perbaiki lagi. Mungkin belum tepat. Perbaiki lagi sampai tepat. Pada saat titiknya Allah akan membukakan jalan keluar. Kalau pas sudah pas gitu loh. Kayak tadi saya bilang mencari frekuensi. Kalau sudah tepat cek bagus. Cerong, clear, bersih suaranya. Nah itu kalau frekuensi radio. Tapi kalau sama Allah pada saat titik udah pas, insya Allah. Nah 7 ilmu ini kuncinya kalau permasalahan anak, penyakit, rezeki, itu 7 ilmu dah dahsyat. Maknyos 7 ilmu. Jadi pertama muhasabah diri dulu. Ya toh, ibu perbaiki, ibu taubat. Mungkin yang sebelum-sebelumnya ada satu kesalahan, entah itu pasti itu gambaran. Dan pertama, dan ibu bisa jalani 7 ilmu penjernih hati. Perbaiki sholat sabarnya sampai dengan ibu yakin dan mohonkan terus kepada Allah. Tetap ibu sebagai atau bapak sebagai orang tua menyampaikan.
Sampaikan aja. Tugas kita menasihati. Sampaikan, doakan. Sampaikan, doa. Udah terus begitu aja. Jangan putus dari rahmat Allah. Nggak mungkin kalau kondisi saat yang tepat dan persis dan sesuai, Allah nggak kasih pertolongan. Yakin itu dulu. Kurang lebih Baik. gitu Ustaz Oke. Mungkin Ustaz Oke nambahkan, Mangga. Baik. Oh, ya, cukup itu udah jelas. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan, masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan ditunggu, kalau tidak ini ada pertanyaan titipan. Ada lagi titipan Bapak dan Ibu bertanya? Dari PT Pos dan Giro ya titipannya. Dari Facebook. Oh, dari Kami ini online Facebook. Oh, Oke, ini dari Facebook. Oke, pertanyaannya gini. Ustadz, bagaimana caranya? Saya sudah berdoa, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, tapi kenyataannya kok untuk mendapat pertolongan Allah sepertinya belum terbuka. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu bagaimana? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, jangan putus dari rahmat Allah. Bisa jadi yang kita lakukan pada saat itu belum tepat. Bisa jadi yang kita lakukan belum masuk tergolong ikhlas. Bisa jadi itu ujian terus Bapak untuk sabar istiqomah menjalani yang Allah mau. Kan Allah melihat satu kesungguhan itu, Bu. Jadi jangan berpikir, oh saya udah gini kok belum diginiin. Oh saya jangan ngatur Allah. Pada saatnya, pada titiknya Allah akan bukakan itu jalan keluar. Tawakal aja terus, ikhtiar. Maksimal aja. Jangan berpikir, tanya kapan ya. Jangan. Allah lebih tahu daripada kita. Allah sangat lebih tahu. Ke depan Ibu tahu. Orang kita sudah ditulis kok di lauh mahfuz kita akan masuk surga atau neraka. Allah sudah tulis itu gitu loh. Jadi Allah lebih tahu. Yang perlu kita olah di sini, bagaimana kita ikhtiar maksimal. Silakan. Mungkin pada saat itu sedekah saya mengandung riya, nanti dibersihkan sama Allah. Oh mungkin pada saat itu sholat saya pikiran jalan-jalan. Oh mungkin pada saat itu bersyukur kita tidak pas. Kan main rasa di sini. Karena kalau orang sudah klik, itu rasanya enak. Karena itu hadiah dari Allah tuh rasa tenang, ketenangan, tidak ada mengeluh. Coba Ustadz Oke buka ayat yang sholat tidak mengeluh. Surat apa tuh? Harusnya kalau orang sudah surat 70 ayat 70. 19. 70, 19 sampai 22 ya itu ya. Ya, salah. Coba. Oke, sebentar. Saya buka dulu ya. Yes. Surat 70. Kan tadi bilang sudah sholat, sudah sedekah gitu kan. Kalau belum ditolong, coba. Betul. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu sebentar. Surat 70 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Baik. Sebentar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 surat Al-Ma'arij 19 sampai 22. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Dan apabila mendapatkan kebaikan harta, dia akan menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jelas ya Bu ya, Pak ya. Jadi kalau kita sudah benar-benar masuk kategori yang melaksanakan sholat, tidak ada keluh kesah. Kita ikhlas, kita ridho apa yang Allah izinkan saat itu terjadi. Nah itu udah sampai ke situ dulu enggak? Udah mulai ke situ enggak? Kan gitu. Nah pertanyaannya harusnya bagaimana untuk bisa mencapai ke situ? Kan begitu. Oh saya sudah sedekah, saya sudah sholat, perbaiki sholatnya. Oh sholat yang seperti apa sih bisa sampai ke situ? Kan begitu. Oh sedekah yang bagaimana sih bisa sampai ke situ? Kan begitu. Nah ayo kita latihan sama-sama. Ridho Allah membuka peluang. Silahkan Bapak Ibu cocok dengan siapa? Sampaikan. Kayak gitu.
Karena kalau saya berdasarkan apa yang sudah saya jalani, mengenal ridho Allah itu bukan suatu hal yang kebetulan. Allah kasih saya jalan lewat sini. Dan alhamdulillah saya cari dan saya tanyakan kepada Ustadz, ini benar. Ini intisari Al-Quran. Karena refleksinya adalah keperbuatan. Jiwa jadi tenang, perbuatan jadi hanya perbuatan baik doang. Begitu, saya pernah tes, Bu. Ya Pak ya. Jadi begitu saya coba istiqomah, misal sholat duha. Sholat duha saya istiqomah gitu kan. Begitu saya hilang, hati jadi nggak enak. Padahal dulu saya nggak pernah sholat duha. Saya coba istiqomah, sholat tahajud. Begitu saya coba saya sengaja. Oh jadi nggak enak. Berarti alhamdulillah disitulah akan ada rasa. Karena dalam praktek saya, waktu saya masih di kantor ya, saya sampai mengambil satu pelajaran yang Bapak sampaikan, hormati Allah. Apa waktu itu pelajarannya? Pertama, tentukan jam berapa kamu akan menghadap Allah. Tentukan. Nah, di situ untuk melatih kita bahwa kita komitmen sama Allah. Nah, diajari pada saat itu saya jam 9 saya harus sholat duha. Apapun yang terjadi urusan dunia di kantor, saya tetap sholat duha. Nah itu saya mainkan tuh. Saya olah dengan kenekatan saya, dengan kesungguhan saya. Alhamdulillah. Di situ kita bisa merasakan pertolongan Allah. Contohnya, waktu itu saya diundang meeting. Diundang meeting sama bos-bos. Waktu itu saya kebetulan dipertanyakan terkait masalah proyek customer korporasi saya. Dan pada isu jam 9 saya dipanggil, saya bilang sama bos saya, sebentar saya sedang sholat duha. Sampai pada saat itu si bos-bos nunggu, karena keterangan itu harus datang dari saya. Karena saya waktu itu menghandle corporate customer, dia mencari informasi kenapa customer ini begini gitu loh. Ya udah saya tetap istiqomah, coba jam 9 saya harus duha. Nah saya duha 2 rakaat, saya selesai, saya masuk ke ruang meeting. Alhamdulillah itu masih senyum-senyum aja tuh. Yang tadinya marah-marah. Saya kasih penjelasan. Oh gini loh Pak. Oke tenang Pak. Nanti kita selesaikan. Saya sampai datang ke Citibank waktu itu corporate saya. Begitu sampai ke sana nggak ada tuh marah-marah. Pertolongan Allah tuh begitu dekat gitu loh. Kalau kita dulukan Allah. Ini customer saya Citibank. Citibank tahu sendiri banknya. Oh orang bisa maki-maki. Saya marah-marah sampai vice president. Alhamdulillah saya datang ke Citibank di Menara Citibank di Jalan Sudirman. Saya ketemu, saya meeting, enjoy itu. Bahkan dia minta ditambah lagi linknya, korporasi lagi. Itulah pertolongan Allah. Dari situ kita bersyukur. Nanti kita lain lagi dimainkan lagi seperti itu. Di sini main rasanya. Jadi dahulukan Allahnya dulu. Kurang lebih begitu, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz ini. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi mungkin karena waktunya setengah 12 udah berzuhur ya, setengah 12 ya. Ya, momen jemaah zuhur. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya mungkin ya Ustaz ini ya. Iya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan, jadi silakan. Silakan Ustaz Teguh bisa simpulkan aja kondisinya bahwa jadi kesimpulannya supaya kita mudah ditolong Allah tuh yang pertama niatkan dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua benar-benar memunculkan rasa bahwa kita memang tiada daya dan upaya, tidak mampu. Yang ketiga mungkin silakan Ustaz ini ditambahkan. Yang ketiga kita just do it for Allah. Oh, ikhlas melakukan segala sesuatunya karena Allah saja. Ikhlas. Terus saya jalankanlah 7 ilmu penjernih hati, korelasikan dalam kehidupan sehari-hari, introspeksi, perbaiki sholat kita, perbaiki sabar kita. Nanti mungkin ada ustadz-ustadz lain yang lebih rinci how to do-nya. Kan ada definisinya apa, sabar itu menerima hal yang tidak enak karena Allah. Nah kan kadang-kadang orang dikasih ilmu itu susah prakteknya. Yang saya sering dapat itu kok orang dapat 7 ilmu masih begini aja sih, saya juga bingung gitu loh. Ya saya membuka, silahkan nanti kalau mau diskusi secara japri pun, terusnya kita mau secara online pun monggo, welcome. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya lakukan aja, nggak lebih dari itu, takutnya saya salah gitu.
Dan jangan lupa juga nanti siang dan nanti malam ada kajian lanjut di Ridha Allah ya, pada Zuhur jam 13 dengan Abah Tatang, nanti jam 20 Bada Isa dengan Ustadz Erika dari Jogja. Di room yang sama ya Bapak Ibu ya, di roomnya 203 ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tiap hari kajian bersama jamaah, bersama dengan keluarga besar Ridha Allah. Baik, kalau seperti itu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kita akan membaca surat Al-Fatihah yang kita mohonkan kepada Allah agar fadilahnya disampaikan kepada yang kita tuju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ya kan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat-malaikat Allah, serta kepada seluruh aparat-aparat Allah bagi yang mendampingi kami maupun yang menjalankan langit, bumi dan isinya. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ya ya Rabbul Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada guru kami Bapak Anton Basuki bin Prawira Hartono beserta keluarganya, serta kepada kedua orang tua kami, kepada kedua mertua kami, kepada seluruh ahli kubur keluarga kami dan ahli kubur jamaah Ridha Allah, serta kepada seluruh anggota pengajian Ridha Allah baik yang hidup maupun sudah meninggal dunia, dan khusus kepada keluarga kami, anak-anak kami, istri dan suami kami. Dan silahkan mohon kepada Bapak Ibu semua, memohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Auzubillah. Ya Rabbal Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih telah hadir dalam acara kajian dengan Ustadz Tony Budiman menggapai pertolongan Allah. Silahkan nanti bagi yang memiliki keluangan waktu jam 1 siang nanti dengan Abah Tatang, jam 20 malam dengan Ustadz Erika Bagus dari Jogja. Terima kasih alhamdulillah, dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang menyinggung Bapak dan Ibu semua ya. Mohon dimaafkan. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Room kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.